Kak Nova send foto ininya, send foto tadi kan di grup aja. Tapi nggak cuma Jungkira doang kan kita. Terima kasih. MC Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang MC Friend. Ketemu lagi sama kita bertiga ya, tentunya di New Sensasi Wanita dan di MC Podcast. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya di Inspirasi Wanita bersama Mbak Fenty. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, salam kenal semua. Saya dengan Fenty. Saya ibu rumah tangga dengan 4 putri. Yang pertama sudah di kedokteran Unpad. Wow, luar biasa sekali. Yang 3, yang 2 masih sekarang baru kelas 6 dan insya Allah akan meneruskan di lab school di Cirende. Yang terakhir, yang kebetulan yang kedua ketiga itu kembar, Mbak. Oh, gitu. Jadi yang bungsu kelas 5, jadi jarak antara yang ke satu sama yang kedua emang lumayan jauh gitu kan. Dan gitu karena pikir susah kan anak ke satu ke dua, tentunya malah jebol juga, jadi malah dikasih sama Allah, alhamdulillah rezeki lagi ya kan, 4, jadi 4-4-nya perempuan. Lucu banget cewek-cewek. Fenty ini adalah seorang bisnis. Kalau dibilang pebisnis banget sih kayaknya belum ya Mbak. Ini Mbak Fenty, ini kan di Inspirasi Wanita kan kita akan mengenalkan sebagai inspirasi pada MC Friend juga nih. Pengen tahu cerita dari awalnya Mbak Fenty bermula merintih karir itu gimana Mbak? Jadi kan gini sebenarnya, aku sih buat merintis di bidang kuliner ini sesuatu yang baru ya kan. Jadi kemarin tahu sendiri kan lagi pandemi ya kan. Jadi kan emang awalnya tuh aku bergerak di IO, di event organizer. Cuma kan semua karena mendem ya kan, nggak ada kegiatan apa-apa. Akhirnya kayaknya mesti bergerak nih gitu kan. Apa yang bisa kita kerjakan tapi keluarga juga bisa urus gitu kan. Akhirnya ya udah, jujur saya juga sempat bukan hanya bidang kuliner yang jualan di ruko gitu kan, tapi saya juga sempat jualan buah tapi lewat WhatsApp online. Dan itu ternyata Mbak, karena pandemi ya kan, responnya alhamdulillah gitu kan, pada banyak yang mau gitu, karena mereka kan keluar juga susah ya kan, buat milihnya susah. Akhirnya kita sempat jual buah via online. Nah udah gitu, apalagi nih ya yang perlu kita bisa kerjakan lagi gitu kan. Akhirnya saya mencoba, karena kita pada intinya emang suka jajan gitu, nyari makanan apa ya yang kira-kira enak gitu kan. Akhirnya nyobain lah si ramen ya kan. Nah, udah gitu kebetulan ada ramen yang lumayan enak. Akhirnya kita coba di Tebet itu kita franchise Mbak. Terus udah gitu ya udah, akhirnya kita mencoba itu ramen dan alhamdulillah responnya bagus banget. Awalnya dari jual buah. Iya. Iya, betul. Tapi Mbak, mungkin aku mau nanya sedikit ya. Untuk si ramen ini sebelumnya ditester dulu atau karena tahu ini rame langsung buka atau gimana? Kita nyoba dulu. Oh, berarti tester dulu. Kita nyoba dulu karena kalau dan kebetulan si ramen itu waktu kita ambil franchise-nya belum terlalu banyak gitu kan. Gitu. Akhirnya kita nyobain dulu tuh gitu kan. Oh, gitu. Ternyata masuklah ke lidah kita. Baru tahun ini. Ya, baru tahun ini.
Iya, terus tapi akhirnya kita karena itu mereka buka di Tebet, akhirnya kita ngambil franchise dan buka di Bintaro, gitu. Ada 2 cabang. Iya, sebenarnya ada 3 cabang, cuma yang punya kita ada di Bintaro, gitu. Nah, kapan-kapan cobain, Mbak. Oke, nah kalau misalnya Mbak Fenty kan udah baru tahun ini banget kan, Betul, berarti betul. belum lama ya. Betul. Kira-kira kendala apa sih Mbak yang dirasain selama buka franchise itu? Kalau buka franchise kita harus detail ya, maksudnya. Jadi ini buat pengalaman aja, sharing pengalaman. Jadi kita harus detail ini prospek kedepannya bagaimana gitu kan. Terus pembelian bahan baku seperti apa gitu. Terus perjanjian-perjanjian juga jelaslah hitam di atas putihnya gitu, biar kita long term, jangan hanya cuma buat sesaat aja gitu. Oke. Apalagi kan sekarang lagi dampaknya tuh memang lagi tinggi semua ya. Betul, betul. Gimana ada efeknya? Kemarin kita alhamdulillah ketolongnya dengan online juga ya Mbak. Jadi walaupun ada pandemi COVID yang seperti ini, Allah ngasih rezeki lewat jalur lain, jadi kita bisa online gitu kan. Walaupun kemarin waktu PPKM kan kita tidak boleh hanya 50% yang bisa makan di tempat gitu, tapi kita bisa dengan online itu kita. Biasa sekali ya. Tapi untuk kedepannya nih Mbak Fenty ya, itu ada rencana untuk bikin usaha di tempat lain, buka gerai lagi atau gimana nih? Pengennya sih itu, mungkin kita pengen coba yang lain juga gitu kan. Selain ramen. Iya, selain ramen gitu kan, pengen coba juga. Sekarang kita bentuk dulu si maksudnya orang-orang biar tahu dulu nih si John Kira Ramen ini gitu kan. Kayaknya emang pangsa pasarnya juga alhamdulillah bisa diterima, apalagi di daerah Bintaro gitu kan. Kuliner ya. Betul, dan orang-orang kayaknya di daerah Bintaro tuh orangnya makan mulu gitu kan. Benar banget nih. Oke. Lagi cari lokasi-lokasinya tuh gimana Mbak Fenty? Nah, Berapa lama? pas cari lokasi itu gampang-gampang susah tuh, itu karena kan emang kiri kanan kita emang sebetulnya sudah ada tuh Mbak ramen itu gitu kan, cuma kita optimis banget gitu kan, karena pangsa pasar kita itu insya Allah bisa banget nerima si ramen ini gitu, kita bisa bersaing dengan ramen-ramen lain karena rasanya tuh otentik banget deh gitu, gitu. Jadi sempat cari, emang cocoknya di tempat kita sekarang gitu. Nah, tadi Gini, gimana? aku penasaran gini kan tadi Mbak Fenty bilang kalau misal di sekeliling itu udah banyak ramen. Betul. Yang bikin unik dari si Jongkira ini menurut Mbak Fenty dari ramen-ramen yang lain itu apa? Aku bisa bersaing dengan harga. Oke. Oke. Harga. Terus yang kedua rasa, ya kan. Dan kuah kita itu beda dengan ramen-ramen yang lain. Dan itu walaupun kita di take away kan biasanya orang belenek gitu ya, tesnya berubah gitu. Insya Allah kita enggak gitu. Makanya aku berani bersaing deh gitu sama ramen-ramen yang kiri kanan udah ada gitu. Walaupun mereka yang udah punya mungkin ada nama lebih besar gitu kan. Nah, kan kalau misalnya ibu-ibu nih ya Mbak Fenty, pasti concern lah sama ada harga cabai naik, ada harga sayur naik. Itu berpengaruh nggak sih Mbak ke ininya, ke harga berpengaruh banget. Cuma kita sampai saat ini dari pertama buka sampai sekarang nggak pernah menaikkan harga. Jadi konsisten. Jadi karena kita pikir ya udahlah kalau kita naikin harga juga kesian masyarakat yang ingin mencoba gitu kan, yang orang-orang mau kulineran gitu. Jadi apalagi yang kemarin Mbak yang dampak minyak. Bawang betul. Cabai juga, cabai merah, cabai hijau. Aduh, pengen nangis gitu, tapi kan ya udahlah emang begini kali ya gitu. Tapi alhamdulillah kita sampai saat ini belum kepikiran buat naikin harga gitu, udahlah gitu. Kalau misalnya resiko untuk buka kuliner tuh emang berat. Betul. Pasarnya itu. Iya. Nggak naik harga. Iya, belum. Padahal udah ketir. Ya kan.
Aduh, pengennya sih jangan ya Mbak, pengennya jangan beneran, karena kita aja udah nangis darah gitu ya, gimana kalau konsumen yang kita naikkan harganya gitu. Karena kita beneran deh, maksudnya dengan harga segitu bisa bersaing dengan ramen-ramen yang lain. Betul. Banyak. Jadi kalau best best sellernya sih ada Tori Karai Ramen. Cuman emang kita sup itunya sih sebenarnya base-nya sama ya Mbak. Cuma di beda, ada yang pedes, terus ada yang ebi gitu, dan besar dan kecil, large sama smallnya aja sih gitu. Oh, berarti tiap hari rame tuh ya Mbak? Alhamdulillah. Kira-kira ada berapa tuh Mbak yang datang tuh setiap hari? Kalau apalagi kalau Sabtu Minggu ya, aduh biasanya harus family waiting list time. banget gitu kan. Satu hari 300 porsian lah ya. Hari 300 porsi. Di luar Sabtu Minggu ya. Ya alhamdulillah, itu rezeki Allah yang kasih kepada kita dari situ gitu. Alhamdulillah bisa muter. Dari jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 10 malam. Kecuali karena kemarin PPKM ya. PPKM kan kita dibatasin cuma sampai jam 9. Jadi setengah 9 itu kita udah last order gitu. Yang pengen banget nyicipin Joki ramennya, ini bukanya dari jam 10 pagi. Iya, sampai jam 10 malam. Iya. Kalau Sabtu Minggu, aduh mohon maaf banget kalau harus mengular ngantrinya keluar. Mau malam mingguan, Malam mungkin ya. mingguan, Datang gitu. cepet. Betul. Atau kalau mau nonton, makan dulu kali ya sebelum nonton. Bisa. Nah, itu ya. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, cabangnya di mana aja? Ada di Tebet, ada di Bintaro, terus ada di Depok. Sekarang lagi buka lagi di Pati. Nanti insya Allah kayaknya ada beberapa cabang yang sudah kita dilihat juga akan buka lagi gitu. Sekali lagi buat Cipra nih yang pengen banget nyicipin Joki ramen, ini bisa datang ke Bintaro, Depok, dan juga di Tebet. Yang di Jakarta itu. Ini kan ini udah mulai ada yang kuliah, Betul. terus juga ada yang kembar juga. Ini bagi waktunya gimana tuh? Aduh. Udah momen yang terpandang sama membagi keluarga. Jujur aku tuh ini kalau ngomongin anakku yang pertama rada terharu. Oh. Itu tough banget gitu kan. Ya sekarang kemarin itu baru kena COVID Mbak. Alhamdulillah baru hari ini PCR-nya negatif ya kan. Alhamdulillah. Bayangin aja di sana dia sendiri ya kan. Oh, di Nangor. Di Nangor gitu kan. Tapi alhamdulillah udah negatif. Aduh sorry ya jadi. Iya. Iya. Jadi emang ini banget anakku tuh yang pertama itu bisa dibilang tough banget gitu ya. Jadi dia itu kemarin ini sharing juga bagus nih buat anak-anak yang sekarang lagi mau UTBK. Itu mungkin bisa contoh anakku gitu kan. Jadi anakku itu kemarin itu alhamdulillah dapat 3 PTN. Wow. Dapat di UNER, dapat di UGM, terakhir dapat di Unpad. Nah, alhamdulillah emang dia pilihnya kedokteran Unpad. Yang UNER dapat farmasi, yang UGM dapat farmasi. Nah itu emang anakku itu seneng banget. Jadi waktu kelas 3 kemarin itu yang kelas 12, aduh belajarnya bener-bener deh Mbak. Sampai aku, Kak waktu istirahatnya kapan gitu kan. Cuma dia emang kekeh banget. Nah itu anak tuh dari SD tuh udah terbentuk dia otaknya, mindsetnya tuh dokter gitu kan. Sampai akhirnya saya bilang udahlah Kak, kalau emang di PTN nggak dapat kita switch aja ke swasta, dan toh swasta juga bagus gitu kan. Nah tapi anakku insya Allah betul gitu. Jadi ketolak juga banyak sih Mbak gitu yang PTN-nya. Iya. Jadi dia tapi itu anak bener-bener nyoba lagi gitu kan. Nggak sampai saya bilang aduh ini anak bakalan stres kalau nggak dapet si kedokteran itu gitu kan.
Cuma dia yakin, Bunda aku yakin bisa. Oh, ya Allah dengan izin Allah gitu kan ya. Alhamdulillah akhirnya tembus juga tuh si kedokteran. Kemarin lewat jalur mandiri. Lewat jalur mandiri. Iya, aku tuh kalau ceritain dia tuh aduh sampai ditoel gitu sama anakku. Bunda ngapain sih? Itu suatu kebanggaan ya kan? Suatu kebanggaan buat orang tua. Tapi sosok di inspirasi wanita nih cocok banget nih buat Mbak Fenty. Mbak Fenty ini kan gimana sih caranya mendidik anak tuh bisa seperti itu? Itu gimana sih? Aduh, didiknya kayaknya aku biasa aja ya. Cuman Jadi nggak ada, maksudnya nggak ada target atau ngumpul anak ya, harus begini, harus nggak. begitu. Itu Seperti apa tuh Mbak Fenty buat aku tips and tricks nih? jadi aku tuh emang sama anak-anak tuh terserah mereka mau jadi apa dan belajarnya seperti apa gitu kan. Emang kalau yang waktu masih SD masih kita dampingin terus ya kan. Betul, cuma pas lagi SD itu aku sampai SMP itu sampai dia kuliah si kakak aku nggak ayo kak kamu jadi dokter, ayo kak jadi ini, enggak gitu kan. Udah terserah dia mau jadinya apa gitu kan. Kita sebagai orang tua cuma jadi support, iya gitu kan. Jadi diberi kebebasan tapi kita juga mendukung. Iya gitu, jadi kayak si kakak si Civa ini, Bunda aku harus les ini, harus les ini, harus les ini. Itu tiap hari. Dia, saya cuma tahu bayarnya aja. Jadi bukan kemauan dari Mbak Fenty. Enggak. Saya malah nggak tahu tempat lesnya. Kebanyakan kalau anak-anak justru malah Iya. orang tuanya yang harus les ini itu. Apalagi kalau kedokteran loh Bang. Iya. Biasanya kan tuntutan keluarga. Betul, gitu kan. betul. Sekalinya ada yang jadi dokter harus semuanya jadi dokter. Betul. Kayaknya ini kalau dari keluargaku baru Civa deh kali. Kalau kakek neneknya udah semua dokter gitu kan ya. Kalau di Civa kayaknya baru Civa gitu kan. Nah itu ya itu aku cuma dia bilang les ini. Aku nggak tahu Mbak dia bisa sampai les ke Jogja coba buat mengejar si UGM itu. Dan dia tahu link-linknya, Bunda aku harus ke lesnya di sini. Oh ya udah gitu. Berarti kan Mbak Fenty saya mau tanya sedikit ya. Civa ini kan anak perempuan Betul, pertama juga. betul. Itu biasanya seorang ibu kalau melepas anak pertama tuh agak berat ya. Apalagi perempuan. Nah, kok bisa Mbak Fenty maksudnya harus lepas gitu. Gimana tuh menghadapinya? Kan aduh, ada bener-bener. tentangan hati juga. Dan untungnya kemarin online ya. Emang bagus. Jadi narik ulur gitu kan, walaupun udah dari semenjak dia dapat di Unpad kita udah nyari kosan ya kan. Udah dapat itu Mbak, nyari kosan juga kan kita harus bener-bener nginjek gitu kan. Maksudnya ini anak lihat ya masuk terus jarak dari rumah dari kosan ke kampusnya berapa lama gitu kan. Sampai kemarin pas dia di kosan itu oke, tempatnya di sini ya Bun, ya udah oke. Tapi tetep ya namanya orang tua, makannya gimana Kak? Nyuci bajunya. Itu emang naluri ibu tuh nggak bisa ini deh. Masih aja kepikiran walaupun anaknya udah tenang aja Bun. Udah gitu dia kena COVID lagi kemarin kan. Aduh makin deh. Alhamdulillahnya banyak yang support gitu kan. Kebetulan teman-temannya juga pada bantuin dia gitu. Ayo Cif apalagi. Tapi untungnya emang anaknya mandiri banget sih Mbak gitu. Baru kali ini ya dilepas. Baru kali ini baru 2 bulan ini dilepas. Sama juga Kak. Dan itu Nggak boleh loh. iya. Karena aku juga kan terima di sini. Udahlah yang di Depok aja di rumah gitu kan. Itu apalagi bapaknya loh. Sampai maksudnya tarik ulur gitu kan. Aduh, ini bener nggak nih? Gitu kan. Tempat kosnya bener yang ini gitu kan. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Civa bisa nyaman terus deh di tempat ini gitu. Bisa selesai terus dengan dokternya. Amin. Jangan kemana-mana, pastinya nanti kita masih ngobrol seru ya sama Mbak Fenty. Untuk itu stay tune terus di MC Podcast.
Fenty, Nova, dan juga Sarah menemani MC Friend di News Sensasi Wanita ya, di program Inspirasi Wanita. Dan kita masih bersama Mbak Fenty ya, pemilik Jongkira Ramen. Tadi juga sudah dijelaskan proses awal mulanya mendirikan Jongkira Ramen, terus juga dengan anak-anaknya yang berhasil. Amin. Luar biasa. Itu pengalaman yang luar biasa banget ya Mbak Fenty. Nah Mbak Fenty, kalau boleh tahu ya, Mbak Fenty ini tinggalnya di mana? Kan ini cabangnya banyak nih. Betul. Itu gimana sih? Aku sendiri tinggal di Pondok Indah gitu. Jadi lumayan lah rada ini ya ke Bintaro. Bagi waktunya untuk ketemu 3 cabang itu gimana tuh? Enggak sih paling kan kita dapat report ya Mbak gitu kan. Aku sih lebih konsen di Jongkira Ramen Bintaro kan ya karena aku kan pegangnya Bintaro gitu. Jadi nggak terlalu susah lah mobilnya karena deket lah gitu. Jadi nggak stay di sana hanya online aja. Iya, Deketnya ke Bintaro. iya betul. Dari keluarga support nggak Mbak Fenty? Aduh support banget. Banget diriin Jongkira. Alhamdulillah suamiku support banget gitu kan, sampai dia yang turun tangan lah buat ngedesain segala macem gitu kan, karena kan emang suami juga kan megang konstruksi kan, jadi dia yang milihin bahan baku, ini bagusnya apa, kalau aku kan nggak ngerti kan, taunya makan aja. Gitu enak aja, mau itu bahan bakunya seperti apa ya terserah deh gitu kan. Tapi alhamdulillah suami support, anak-anak juga support gitu kan. Aku juga sebenarnya ketua RT Mbak. Oh. Kesibukannya banyak ya. Jadi emang alhamdulillah warga juga pada support gitu kan. Iya, alhamdulillah karena nggak terlalu jauh juga kan mereka gitu kan. Dan waktu awal-awal buka malah jadi pesannya malah nggak ke sana. Bu Fenty tolong dong. Gitu. Tapi Mbak, selain kendala, tadi kan kendalanya awalnya itu adalah nyari tempat. Betul. Itu emang paling ribet sih kalau misalnya untuk bikin usaha, apalagi yang memang harus kita sewa ruko kayak gitu kan. Selain itu ada lagi nggak kendalanya? Kendala tempat yang harus strategis ya kan, dan satu juga lingkungan Mbak. Kadang-kadang, jadi kadang-kadang kita udah tempat strategis, tahu-taunya ada lingkungannya nggak oke lah ya, maksudnya di satu sisi mungkin ada yang nggak suka sama usaha kita gitu kan, ya mungkin dari lingkungan kita harus cari juga tuh, maksudnya dilihatlah apakah jangan hanya nyari strategisnya juga gitu, tapi dilihat lingkungannya apakah kondusif apa enggak gitu loh di situ itu. Sama minat masyarakat juga itu Betul, penting. daya belinya kan, karena kan daya beli masyarakat kan beda-beda ya. Kalau kita kayak mungkin kita mau jualan apa di anak-anak kampus gitu kan, kita harus ikutin harga kampus dong gitu. Kalau kita mau di perumahan, kita ikutin harga perumahan. Iya. Posisinya itu di sebelah mana ya? Kenapa? Jongkira ini yang di Bintaro. Jongkira ini posisinya ada di dekat lapangan Menteng. Atau lapangan golf situ tuh. Berarti Gapura sektor 5. Iya betul. Udah apa? Gapura sektor 5. Iya. Itu emang sederetan itu tuh udah tempat makan semua di kan sini. Mbak, kiri kanan udah tempat makan semua gitu. Tapi balik lagi ngomongin keluarga, anaknya selain si kakak ini kan masih kecil-kecil kan, dan ngeliat Mbak Fenty ini jualan gitu. Kira-kira ada yang mau nerusin nggak sih, mau jadi wirausaha gitu? Ada yang bilang nggak? Bunda aku pengen juga nih kayak gitu, bagaimana? Ada. Ada. Jadi emang anakku ini nggak tahu ya, jiwa bisnisnya tuh udah mulai kelihatan gitu kan, apalagi yang paling kecil. Jadi kalau di sekolah itu ada market day, dan itu dia jualannya sampai yang di mejanya itu dia bisa menghias segala macam supaya teman-temannya tertarik untuk membeli gitu kan. Dan saya bilang kan waktu di market day kita belinya berapa, untungnya berapa gitu kan ya. Misalnya beli pensil kita belinya cuma 200 perak gitu, ntar dijualnya 300 aja ya, 400 aja Ci, atau berapa gitu kan. Sama dia, enggak lah Bunda 250 aja. Jadi kata dia
penting semua pada beli gitu. Jadi dia nggak mikirin untung, yang penting habis. Betul banget ya. Jadi ini kan Mbak Fenty juga anaknya juga ada yang masih kecil-kecil juga. Betul, nih. betul. Ada yang rewel nggak sih? Alhamdulillah, alhamdulillah anakku tuh mandiri banget ya semua gitu, gitu. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Dan kebetulan aku itu rutinitas aku nih, aku cerita sedikit. Jadi emang pagi aku antar anak mereka sekolah, ya kan. Nah itu, Ada offline berarti ya? iya udah pada masuk ini gitu kan. Walaupun ngeri-ngeri sedep ya kan, apalagi lagi naik lagi kan. Aku nganterin dari situ, biasanya aku suka ke Bintaro ya kan, ngecek-ngecek terus pulang jemput mereka lagi. Ini makanya dibawa semua nih. Habis pulang sekolah tadi gitu. Ya udah nih kayak karena mereka habis UAS ya kan, udah habis ujian. Bunda aku mau nonton. Oh ya udah habis ini oke, temenin Bunda dulu, nanti habis itu kita nonton. Nah itu kita bagi-bagi. Keluarga dan juga bisnis. Iya biar kebagian semua. Jadi nggak ada yang Malam ke ayahnya deh ya kan. Mbak Fenty ini full ya dari Senin sampai Minggu dong? Apa tuh? Ngurusin Iya. bisnisnya. Iya. Kan Sabtu Minggu juga nggak tutup kan? Tapi alhamdulillah timnya alhamdulillah hebat lah di Jongkira Ramen Bintaro gitu. Jadi mulai rada bisa aku handle dari luar gitu loh, walaupun nggak aku datang tiap hari gitu. Juga ada sistem kepercayaan. Betul. Juga, Iya. aku agak kepo nih Mbak sama si kakak yang lagi di Jatinangor itu. Betul. Mbak Fenty tuh nengok apa kakaknya pulang secara seminggu sekali atau gimana? Jadi kemarin kita yang datang. Saya yang datang ke sana ke Bandung, dia bilang sampai yang anakku, Bunda udahlah nggak usah sering-sering juga kita pengen namanya kita ya. Udah mulai besar ya. Seminggu sekali kemarin. Kecuali kemarin karena COVID kan kita datang seminggu sekali cuma dari luar ya kan. Aduh tuh anak bener-bener deh. Udah mandiri banget gitu. Dan untungnya sekarang kebantu sama online itu kan makanan ya. Jadi gampang lah. Iya. Jadi jiwa mandirinya nurun dari Bunda. Aduh, amin. Kayaknya emang Anak-anaknya juga ada yang jiwanya mau kewirausahaan juga kan. Tapi kalau misal dari Mbak Fenty sendiri, ada nggak sih untuk nanti kamu nerusin kayak Bunda ya gitu nggak sih? enggak, aku bebasin aja. Bebas, Dia mau nerusin usaha yang udah ada, monggo. Mau mereka mau jadi dokter juga monggo gitu. Mbak Fenty ini tipe orang yang membebaskan anaknya ingin apa, jadi nggak diharuskan betul. kamu harus begitu. Apalagi anakku yang bungsu ini bisa bilang kayaknya larinya nggak ke beda sama kakak-kakaknya, cuma aku kan nggak ini ya, dia lebih suka tiktokers gitu kan. Oh, entertainment banget ya. Tapi itu bisa bantu promo ibunya. Iya. Bisa buat promo itu. Itu yang kecil begitu banget dari emang. Ya yang pertama itu ya udah emang dia pengen jadi dokter, udah kelihatan banget dari awal tuh udah kebentuk, maksudnya udah kelihatan nih anak emang tipikalnya udah ketara ya. Yang kedua kayaknya dia juga alhamdulillahnya si kakak ini jadi contoh buat adik-adiknya, ya kan. Jadi kadang-kadang saya nggak pernah nyuruh, oh kamu harus jadi dokter, cuma yang kedua ini malah jadi ngelihat aku jadi pengen seperti kakak, ya kan. Jadi kayak panutan. Iya, jadi role modelnya betul gitu kan. Padahal aku ya terserah lah. Kamu bilang kamu mau jadi apa, terserah, aku pengen jadi kakak. Ya satu lagi enggak, aku pengen jadi koki. Oh ya udah monggo. Dia terusin usaha Bunda ya, gue bilang gitu. Iya. Ya satu aku mah senangnya ini aja Bunda, pokoknya entrepreneur aja kata gitu kan. Aku mau jadi tiktokers atau mau apa, terserah deh. Karena mereka kan belum kebentuk ya, maksudnya lihat yang di depan kasat mata mereka bagus ya itu gitu. Betul. Selain usaha kuliner nih, Mbak Fenty sendiri ada nggak untuk merubah apa ya bisnisnya? Mungkin ke fashion kah atau gimana?
Berbuah udah pernah nih. berubah udah pernah gitu kan. Malah aku sekarang lagi mau giatin si IO-nya lagi nih Mbak, karena kan sudah mulai ya. Betul. Sudah mulai. Sudah mau mulai gitu kan. Dulu juga karena acara-acara kementerian juga udah mulai ya kan. Konser-konser yang pengennya sih balance lah, maksudnya jalan juga nih gitu kan. Jadi bisnis kulinernya jalan, ini juga jalan gitu. Apa sih yang bikin Mbak Fenty tuh termotivasi untuk diri sendiri tuh gimana sih Mbak Fenty buat kita nih yang pengen belajar usaha, gimana sih biar kita tuh semangat gitu. Kadang-kadang kan suka ragu, duh laku nggak ya? Nah itu betul. Iya, jangan pernah berpikir, aduh laku nggak ya gitu ya. Kalau aku ya begitu, karena insya Allah rezeki itu Allah udah ngatur gitu kan. Jadi walaupun ada sesuatu yang sama yang jualan kita, pesaingnya insya Allah kita bisa lah dengan bedanya kita tuh bisa maju gitu. Insya Allah, maksudnya jangan pernah nyerah deh gitu. Pasti ada jatuh bangunnya gitu kan. Pasti ada jatuh bangunnya. Nggak mungkin sesuatu itu mulus di depan gitu kan. Tapi insya Allah kalau kita udah kena titik mana yang taunya, insya Allah kita bisa maju kok gitu. Berarti kalau misalnya kan ya namanya bisnis kuliner atau bisnis apapun itu kan ada juga yang julid nih. Betul. Gimana tuh ngadepinnya? Mungkin buat MC Fran yang baru mulai bikin suatu bisnis itu gimana tuh? Kadang-kadang emang iya gitu, apalagi sekarang dari medsos ini banget ya. Jadi kadang-kadang kita ada sesuatu yang nggak kurang aja gitu, mereka langsung share di medsos gitu kan. Kita menyikapinya jangan itu dibalas lagi lah gitu, maksudnya justru kita itu jadi masukan. Iya, jadi motivasi, oh berarti ini ada yang ini nih, harus itu yang kita perbaiki gitu. Iya, jangan kita, aduh ini ada orangnya, jangan ditantangin lagi. Ya apalagi kan lidah-lidah orang kan beda-beda ya, ada yang suka, ada yang enggak. Apalagi kalau di medsos, aduh Mbak, bahasanya kan karena mereka nggak bertetapan langsung sama kita kan. Jadi mereka mau taruh apa juga. Jadi jangan dimasukin ke hati, tapi malah dibuat pacuan. Betul, iya. Sekarang kan lagi menjamur banget coffee shop ya. Betul. Kira-kira Mbak Fenty ada nggak sih pengen kesana gitu? Pasti pasarnya ini anak muda, dan anak muda tuh lagi kayak nugas di coffee shop, semuanya tuh di coffee shop. Benar. Pengen juga sih gitu kan, karena apa yang mungkin, tapi mudah-mudahan ini jangan jadi sesaat gitu kan. Jangan continue kan. Iya, jadi kita kalau emang mau terjun di suatu bidang, jangan hanya karena ini lagi booming gitu kan gitu, tapi kita justru cari ciri khasnya kita nih gitu kan. Kalau emang mau terjun di kopi, iya gitu, mungkin dari entah makanannya, interior ruangannya kita bedain gitu kan. Mungkin kan jadi dari konsumen juga, mereka juga memilih ya, bukan untuk membeli, mau datang itu bukan karena mungkin makanannya juga, tapi oh ini cozy kok tempatnya gitu kan, bisa lama gitu. Pengen juga sih buka usaha kopi, cuma nanti dulu deh. Fokus ke ini dulu. Fokus dulu. Mbak, aku mau nanya deh, untuk range harganya itu kisaran berapa sampai berapa sih? Ramen itu 29 sekitar. Itu untuk daerah Bintaro itu masih murah. Ya sebenarnya. Sederetan itu pokoknya makanan semua. Pokoknya Mbak 50 bisa makan minum deh gitu kan. Oke. Ya, iya. Tapi itu untuk ramen aja atau ada makanan ya? Oh ada, kita nggak cuma ramen kok, kita ada nasi juga, kita ada side dish juga gitu kan. Jadi kan mungkin orang ramen mungkin butuh siomaynya, butuh kroketnya gitu ya kan, pelengkapnya. Jadi kita ada itu, dan nggak semua orang suka mie juga Ya. gitu. Ibarat katakan orang Indonesia kalau misalnya nggak makan nasi, nggak sah. iya. Ada yang begitu kayak gitu. Seperti saya. Jadi tetap harus ada nasi Iya, ya. tetap harus ada nasinya. Kita ada nasi juga kok. Pokoknya yang nggak doyan mie,
bisa kita ada nasi juga kok. Untuk menu best sellernya tuh untuk mie dan nasi itu apa? Gyudon yang nasi jadi nasi terus di atasnya pakai irisan daging gitu ya kan. Terus yang ramennya kita ada tori karai ramen, itu yang pedesnya kalau doyan pedes, tapi kalau nggak pedes tori itu enak banget Mbak. Aduh, saya jadi ngeces deh. Apalagi lagi musim hujan. Dari sini kita langsung sana gimana? Apalagi musim hujan gini kan, minum makan kuah-kuah, aduh. Seger gitu ya. Nah, kira-kira Mbak Fenty ini ada pesan nggak sih buat orang yang mungkin masih ragu nih pengen buka bisnis, kayak yang dengerin ini atau yang yang lain tuh kayak Mbak Fenty ada tipsnya nggak sih kalau mau buka usaha? Oke. Pokoknya tipsnya jangan ragu untuk melangkah gitu. Jadi dan walaupun kiri kanan kita udah ada, insya Allah maksudnya kita jangan ragu untuk bersaing deh gitu kan. Dan yang pasti jangan pantang menyerah. Pasti itu ada turunnya gitu kan, pasti ada naiknya. Itu dengan seiring waktu kita pasti bakal tahu kebiasaan-kebiasaan orang. Jadi tahu salahnya lah gitu. Biar usaha kita maju selanjutnya gitu. Dan itu yang pasti yang julid-julid itu jangan suka dibalas-balasin. Ya. Betul. Maju pantang nyerah. Betul. Ya, benar. Itu intinya. Kalau aku bener jangan malu. Kadang-kadang kan kita kayak kemarin aku jualan buah gitu kan. Ya nyinyir. Aduh, Bu RT jualan buah lagi gitu. Rumah Pondok Indah gitu kan. Pondok Indah. Alhamdulillah itu bener, nggak usah malu. Dan maksudnya kita kan bisnis ini kan jualan kan nggak menyalahi prosedural kan ya, maksudnya kita kan kemarin jualan insya Allah halal lah ya gitu. Jadi ya itu aku cara coba menanggapinya gimana tuh? Iya, aku kayak kemarin kenapa sih jualan buah kayak gimana aja gitu, gimana aku pertama itu yang jualan buah itu pas lagi si mangga booming ya kan. Ya kan. Iya, yang satu dus berapa kilo gitu kan. Udah aku jual itu. Terus kok lama-lama setelah mangganya nggak ada, tapi orang masih pada nanya ini ya gitu kan, Bu Fenty ada buah apa lagi? Oh, jadi jangan hanya jual mangga nih gitu kan, apalagi ya buahnya. Ya udah aku coba cari yang lain. Terus gitu Bu Fenty tekin lah jadi apel, jeruk gitu kan. Nah, lama-lama ada buah apa lagi Bu Fenty? Wah, kayaknya orang pada nanyain semua nih gitu. Ya udah tuh dengan seiring waktu jadi malah kita nggak perlu nawar-nawarin lagi, malah mereka yang bertanya, Bu Fenty ada buah apa lagi? Ada apa lagi gitu. tinggal ngomong terus Betul. Kadang tuh kalau misalnya kita ke pasar tuh harus milih nih alpukatnya ini enggak betul. Dan aku emang kemarin itu jualan buah, maksudnya sampai bilang sama yang konsumen aku, pokoknya kalau jelek balikin ya gitu. Karena kan maksudnya jangan sampai mereka kecewa gitu kan. Jadi kayak jujur kan kalau buah itu kan cepet banget ya, apalagi busuknya, apalagi perjalanan misalnya dari Pondok Indah ke Bintaro aja naik Gojek. Ya kan, entah si Gojeknya benyek lah, itu si mangga ya kan. Nah, ini untuk terakhir ya, Mbak Fenty silakan promo untuk si Jongkiranya. Itu bisa dicek di mana Instagramnya. Iya, kalau mau ke Jongkira, kita bisa di Jongkira Bintaro di Menteng ya. Ditunggu kehadirannya Jongkira Bintaro. Terima kasih. Baik, jadi yang kamu yang mau nyicipin Jongkira ramen, ini cabangnya ada 3 di Tebet, Bintaro, Depok. Silahkan pilih. Ya, bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam ya. Ownernya baik banget. Ayo ditunggu. Hari ini. Terima kasih Mbak Fenty. Sama-sama, thank you banget ya. Terima kasih. Amin. Waktunya kita bertiga pamit ya di Inspirasi Wanita. Jangan kemana-mana, stay tune terus di MC Podcast. Bye-bye. MC Podcast.